Mending Poco F3 atau Samsung A52 nih? Oke, di video gue kali ini gue mau berbagi ke kalian tentang pengalaman gue pakai HP Poco F3 dan Samsung A52. Di sini gue bukan sharing tentang dual speed test antara Poco F3 versus A52 ya. Tapi lebih ke sharing pengalaman aja dalam penggunaan sehari-hari gue memakai kedua HP ini. Dan ini murni pendapat pribadi gue ya. Jadi kalau sekiranya ada kesalahan atau ada yang gak sependapat sama gue, yuk kita sama-sama bahas di kolom komentar. Tapi inget ya, yang sehat ya. Sebelum lanjut ke videonya, yuk kita opening dulu. Pertama gue mau kasih tahu dulu, ini HP tuh untuk harga perilisan awal hampir sama, di mana Samsung A52 untuk varian RAM 8GB, storage 128GB dijual dengan harga 5 juta. Dan untuk varian 8GB storage 256GB dijual di harga 5,4 juta. Sedangkan untuk Poco F3 pada saat awal perilisannya itu untuk RAM 6GB, storage 128GB dijual di harga 5 juta. Dan varian RAM 8GB, storage 256GB dijual dengan harga 5,5 juta. Jadi menurut gua untuk harganya nyaris identik sama. Oke, lanjut ke pembahasannya. Jadi di sini ada 3 kategori yang mau gue bahas. Pertama, desain dan user interface pemakaian sehari-hari. Kedua, performa, dan yang ketiga adalah jangka waktu pemakaian. Kalau untuk Poco F3 dari segi desainnya ini udah kekinian banget. Looknya dilihat itu keren dengan warna hitam mencilak yang gue punya ini. Menurut gue ada sisi sangarnya juga dan udah pasti elegan. Peletakan kamera di bagian belakangnya yang udah mengikuti desain tahun-tahun ini, ditambah layar depannya yang udah berpanel AMOLED. Bikin kita ngelihat layar HP ini berasa nyaman dan betah dipakai nonton lama. Sama halnya dengan Samsung A52, looknya tampilannya juga udah elegan. Khas layar Super AMOLED-nya Samsung ini sukses memanjakan mata gua. Walau saat kita pegang langsung di handphonenya ini, ada dirasa kurang kokoh atau kurang greget di bagian belakang case-nya yang agak sedikit kopong. Kedua HP ini udah sama-sama cakep tampilannya. Tapi beda halnya kalau kita bahas di bagian UI-nya atau user interface. Poco F3 ini dalam pemakaian gue sehari-hari sih udah nyaman, karena di sini gue juga sering pegang HP Xiaomi dengan MIUI-nya. Tapi beda halnya buat kalian yang baru pertama kali hijrah ke MIUI. Itu pasti kalian agak sedikit menemukan iklan bertebaran di setiap aplikasi bawaannya. Pasti agak sedikit terganggu dengan iklan yang ada. Beda halnya dengan UI-nya Samsung A52, di mana saat video ini rilis, One UI-nya Samsung A52 udah ada di posisi 3.1, yang dimana menurut gue UI Samsung ini user-friendly banget, gampang dioperasikan, dan memiliki tampilan karakter icon yang unik, nggak lebay. Jadi kalau untuk desain dan user interface-nya udah pasti gue pilih Samsung A52, yang udah kelihatan elegan dan user-friendly untuk pemakaiannya. Kedua dari segi performanya, mungkin di sini gue bukan bahas tentang adu speed ya. Kalau untuk adu speed kalian udah pasti tahu siapa yang lebih kenceng. Tapi di sini gue bahas lebih ke pemakaian sehari-hari. Tapi buat yang belum tahu, ini gue tunjukin spek masing-masing dari kedua HP ini. Di awal gue kasih tahu aja langsung ya, kalau untuk performa itu udah pasti Poco F3 yang lebih unggul. Itu udah pasti, dari segi prosesor yang digunakan yaitu Snapdragon 870 adalah prosesor terbaru yang ukurannya atau kastanya itu ada di lini prosesor seri flagship. Refresh rate-nya juga si Poco F3 ini udah bisa sampai 120Hz, yang dimana kalau kita buat geber main game itu udah nggak usah diragukan lagi. Ngebut coy, rata kanan. Ditambah layarnya yang udah AMOLED, bikin kita betah banget main lama-lama di Poco F3 ini. Sebenarnya Samsung A52 juga nggak jelek-jelek banget. Layarnya juga udah berpanel Super AMOLED dan refresh rate-nya udah bisa 90Hz, yang dimana juga udah cukup nyaman. Tapi kalau udah ngomongin dari grafiknya, jelas kalah jauh bedanya. Dimana Samsung A52 ini masih menggunakan prosesor lama, yaitu Snapdragon 720, yang dirasa buat gamer sih masih kurang ya. Untuk main PUBG Mobile aja belum bisa smooth ekstrim. Dia cuma mentok di settingan smooth ultra. Tapi kalau main Mobile Legends atau Call of Duty Mobile mah di settingan mentok rata kanan.
Tapi sekali lagi untuk pemakaian dalam bermain game, gue tetap pilih Poco F3. Nah, gimana kalau dari segi performa kameranya? Menurut gue kedua HP ini udah bagus, lebih dari cukup. Kalau soal urusan foto dan video, fitur-fiturnya lengkap. Lensa kamera di HP ini juga udah ada 4. Lensa utama, lensa wide, depth sensor, dan makro. Menurut gue hasil fotonya hampir identik. Mungkin bedanya di cara pemrosesannya aja. Kalau dilihat dari spesifikasi, lensa kamera di Poco F3 emang nggak sebagus Samsung A52. Karena berkat SoC Snapdragon 870-nya itu, foto bisa diproses dan disajikan rapi dan baik. Sedangkan untuk lensa Samsung A52 yang udah terlihat bagus dari segi lensanya. Jadi ya udah aman-aman aja dari segi hasilnya juga. Beda dengan hasil perekaman videonya, di Samsung A52 ini kameranya udah mendukung OIS atau Optical Image Stabilization yang bikin video terlihat rapi, nggak geter-geter. Nggak hanya cuman OIS-nya aja, tapi di Samsung A52 ini juga udah ditanam AIS atau Electric Image Stabilization, yang dimana untuk mengaktifkan AIS-nya hanya bisa di resolusi 1080p di 30 fps. Nah, kalau untuk di Poco F3 ini hanya fitur AIS aja yang tertanam. Tapi yaitu berkat SoC Snapdragon 870-nya, sekali lagi prosesnya jauh lebih baik. Tapi tetap dari tone warnanya gue tetap pilih Samsung A52. Karena menurut gue hasil yang disajikan dari kameranya, baik itu foto ataupun video, itu warnanya terlihat natural, nggak lebay. Oh ya, kedua HP ini udah bisa rekam video 4K ya. Tapi untuk kamera depannya di sini juga gue tetap masih pegang di Samsung A52 karena menawarkan hasil yang lebih baik dari Poco F3. Jadi kalau untuk performa game gue udah nggak usah banyak pikir karena udah pasti Poco F3 yang unggul. Dan dari segi kamera gue pilih Samsung A52 karena untuk konten kreator kayak gue gini, kamera lebih gue utamain ketimbang speed. Dan yang terakhir untuk jangka waktu pemakaian lama. Kira-kira lebih enak atau nyaman atau kuat yang mana nih antara Poco F3 ataupun Samsung A52? Sebenarnya menurut gue ini pembahasan yang paling menarik sih. Karena kalian beli HP udah pasti untuk jangka pemakaian lama. Tapi beda halnya sih kalau kalian kayak Rafathar yang lahirnya udah terlanjur kaya. Di sini gue bahas dari Samsung A52 dulu. Samsung mengklaim untuk garansi update software Samsung A52 ini sampai 3 kali update software besar atau pergantian angka UI ataupun pergantian angka Android-nya. Kalau dihitung secara matematika, otomatis Samsung A52 ini bisa update sampai 3 tahun ke depan. Tapi balik lagi ke prosesornya, kuat nggak? Karena setahu gue dari dulu setiap HP update software pasti akan terjadi penurunan performa. Beda dengan Poco F3, gue sih belum dapat info atau kabar-kabar terbaru tentang berapa lama Poco F3 ini dapat software update-nya. Tapi menurut gue dengan prosesor yang udah terlanjur kencang ini, si Poco F3 ini mungkin bisa di cover update sampai 3 bahkan 4 atau 5 kali untuk kedepannya. Ya karena itu tadi prosesornya yang udah layaknya prosesor flagship, dan juga satu hal untuk Poco F3 ini udah bisa 5G loh jaringannya. Jadi buat kedepannya yang dimana negara tercinta kita ini udah menggebrak layanan provider 5G-nya, otomatis di Poco F3 ini udah bisa support buat di tahun-tahun yang akan datang. Jadi kesimpulannya untuk pemakaian dalam jangka waktu lama sih gue lebih pilih Poco F3. Karena di sini gue simpulkan main aman aja, prosesor tanggung dan juga jaringan yang udah bisa 5G. Nah, dari pembahasan di atas dari segi desain user interface, performa game dan kamera, sampai bahas pemakaian jangka waktu lama, di sini gue ambil kesimpulan ada 2. Pertama, kalau kalian cari HP yang aman, simple penggunaannya, dan melebihkan fitur ketimbang spek, ya jelas, menurut gua Samsung A52 udah pilihan paling tepat. Tapi kalau kalian pilih HP untuk pemakaian dalam jangka waktu lama yang aman, dan speed yang diutamakan, ya udah pasti Poco F3 itu pilihan yang tepat. Dan kalau di sini gue disuruh harus pilih antara Samsung A52 atau Poco F3, jawaban gue karena kedua HP ini gue rasakan langsung ya pemakaiannya. Jadi gue pilih Samsung A52. Karena satu hal yang gak bisa gue tinggalin dari HP merek Samsung ini, yaitu kenyamanan.
Oke, sekian video dari gua dan sampai ketemu di video gua selanjutnya. Venga pamit. Bye.